Alhamdulillah kondisi peralatan kita mayoritas ya yang kondisi fit, dan memang beberapa alat berat masih kerja di lapangan. Nanti ada sekitar 12 alat berat kita sudah siap juga, dan pompa banjir juga dari 4, hanya yang rusak 1, yang juga sudah fit juga. Nah, sekarang diterbangkan di Semarang 1, kedua STMP 1, dan bahan-bahan banjiran, bronjong, karung, qbag juga masih ada di gudang yang tersebar di wilayah kecamatan. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah kemarin hari Selasa ya kita apel siaga bencana terkait dengan balai-balai di Jawa Barat. Ada balai Bina Marga dan balai BWS di sekitar kita, di Simanuk, dari Simanuk, ada Citarum, ada Cibinong Singgadani dan Tandwi, dan juga balai Cipta Karya. Kita sudah koordinasi, jadi memang apabila terjadi kondisi bencana di satu lokasi bisa dilakukan. Apabila armada kita terbatas, kita bisa minta bantuan ke balai sebelah kita, yaitu balai Citarum atau Citandui, dan juga balai lintas SDA. Selain SDA ada Cipta Karya, biasanya mobil PAM mobil toilet itu, dan juga teman-teman dari Bina Marga juga sudah siap. Ya, kita ada grup WA bencana yang dikelola oleh Kementerian PU. Ada di situ ada sistem informasinya. Tapi selain itu juga kita ada WA grup antar kepala balai. Jadi nanti kita bisa komunikasi, karena yang bisa menggerakkan cepat adalah kepala balai itu untuk antar balai itu saling bisa berkoordinasi. Ya, kalau BMKG kemarin juga waktu apel siaga secara nasional hadir dan memberikan prediksi, yang itu menjadi data kita untuk warning, untuk kita mengantisipasi secara dini untuk di level nasional. Jadi kita bisa mengakses peringatan juga di BMKG, dan untuk di level daerah kita sudah koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan Dinas PU Kabupaten untuk bersinergis apabila ada terjadi bencana. Kita bisa saling membantu, saling bekerjasama untuk melayani masyarakat. Alhamdulillah di wilayah kita ini belajar dari tahun kemarin, beberapa alat berat kami sudah melakukan normalisasi di beberapa ruas sungai yang langganan banjir. Cuma kalau di Kabupaten Cirebon ini, di Cirebon Timur ini paling banyak kita lakukan. Ya, kalau dengan BPBD itu biasanya jalur evakuasi ya, apabila terjadi banjir di lewat mana bisa masyarakat segera menjauh dari lokasi itu. Nah, ada simulasi dengan teman-teman. Tapi udah ada gitu ya Pak, Sudah simulasinya. Nah, kalau debit tinggi muka air kita ada di bendung-bendung yang dilalui aliran sungai, dan juga ada di bendungan. Jadi kita juga ada pos petugas sungai ya untuk memonitor kejadian bencana banjir. Jadi juga ada early warning system, walaupun secara paling efektif secara via WA group. Grup itu ya Pak. Dan kita akan perbanyak nanti dengan program di teman-teman geologi, pos-pos AWR dan pos curah hujan kurang lebih akan ditambah lagi ke depan ini sekitar 12 pos. Ya, ini datanya dari beberapa memang ada perbaikan, ada sekitar 10 pos yang ada perbaikan. Yang selebihnya sekitar 20-an itu sudah dalam kondisi baik. Jadi memang kita tingkatkan pelayanan data ini untuk warning system ke depan. Dan selalu real time ya Pak? Real time ya.
Ya, sudah dilakukan oleh petugas-petugas sungai kita. Jadi kita punya unit pengelola pelaksanaan pengendali banjir dan kekeringan. Ada beberapa petugas sungai yang tersebar di beberapa lokasi yang itu bertugas melaporkan setiap hari kondisi-kondisi tanggul dan juga pendangkalan di sungai, dan beberapa lokasi itu sudah kita respon dengan alat berat hadir melakukan normalisasi. Ya, ini titik-titik tertentu masih ada PR kita di Cirebon Timur. Ini Sungai Cibarengko belum tuntas ya, baru sekitar separuh ya di darat dan juga di muara sungai. Ini memang perlu ada normalisasi lebih lanjut. Namun saya kira relatif nanti sudah menurun lah kurang lebih banjirnya. Di Sungai Singara juga sama kondisinya, belum tuntas tapi sudah kita lakukan. Dan juga di muara-muara sungai yang seperti Sungai Bondet itu muara sungai belum kami lakukan normalisasi karena memang keterlambatan budaya, tapi 2026 insya Allah kita lakukan itu.